Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, baik secara fisik maupun mental. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya aktif di komunitas ALET sejak tahun 2015. Kemudian saya juga seorang konsultan pariwisata di salah satu NGO di Indonesia. Hari ini saya bertugas sebagai moderator di acara kelas literasi online yang berjudul Aku dan Kota yang Terpukul. Tidak lupa, kelas literasi online kali ini didukung oleh Indika Foundation dan juga toleransi.id. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu ya apa itu komunitas ALET, karena dari pendaftarannya kata panitia sih banyak yang dari luar kota, banyak yang baru juga. Saya mau minta izin untuk memperkenalkan dulu, ngasih tahu dulu ke teman-teman apa sih itu komunitas ALET. Komunitas ALET sendiri adalah komunitas apresiasi sejarah yang berdiri tahun 2006. Seperti yang teman-teman tahu, sejarah itu kan identiknya dengan buku dengan tanggal-tanggal peristiwa, dan itu agak, kalau misalkan di sekolah itu agak membosankan, makanya ada komunitas ALET untuk apa ya, memperkenalkan sejarah jadi lebih populer lagi. Pelaksanaan kegiatannya adalah dengan berjalan kaki bersama, yaitu dengan ngalet. Ngalet itu dari bahasa Sunda yang artinya jalan beriringan. Kemudian menyusuri sudut-sudut kota Bandung, membandingkan isi buku dengan kondisi lapangan yang ada sekarang, kemudian membuat dokumentasi foto dan membuat catatan-catatan kecil seputar sejarah kota Bandung. Dan kegiatan ngalit sendiri itu biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu. Akan tetapi karena sekarang kondisinya sedang pandemi, jadinya semua kegiatan yang harus offline ditunda dulu dan beralih menjadi kegiatan online. Pada perkembangannya, untuk komunitas sendiri banyak perkembangan program. Dari yang tadinya merupakan kegiatannya itu hanya fokus di kegiatan sejarah aja, sejarah dengan cara ngalit di seputar kota Bandung itu, kemudian berkembang menjadi komunitas belajar bersama. Bentuk kegiatannya dan dari isu-isu yang dibahasnya pun mulai bertambah. Jadi ada apresiasi film, ada apresiasi musik, lingkungan, kemudian membuat kelas-kelas belajar, uh, kemudian belajar juga menulis, berbagi cerita, belajar jurnalistik, semuanya bisa dilakukan di komunitas ALET ini, sampai komunitas ALET pun sudah membuat banyak buku. Kemudian meskipun sekarang programnya sudah banyak, tapi kegiatan utama kita tetap berjalan, yaitu yang ALET setiap minggunya gitu. Sekarang komunitas ALET sudah berumur 14 tahun, dan masih konsisten melaksanakan kegiatan setiap minggunya gitu kan, tanpa jeda, dan selalu menyelenggarakan kegiatan secara gratis gitu kan kepada masyarakat. Ya begitu saja tentang komunitas ALET ini yang terus berkembang dan juga mempunyai harapan dapat menumbuhkan pengenalan yang lebih baik tentang kota Bandung dan juga Indonesia lah gitu kan, kemudian menebalkan kecintaan, merawat rasa memiliki bersama, dan akhirnya melakukan penjagaan dan perawatan bersama bagi kota yang kita cintai. Pada sisi individunya sendiri, untuk pegiat ALET itu terus tumbuh, terus aktif melakukan berbagai proses belajar secara informal dengan tujuan mengembangkan potensi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan komunitas ALET. Itu saja untuk pengantar apa itu komunitas ALET. Kemudian teman-teman, seperti yang sudah diketahui, kita sudah memasuki bulan ke-6 sejak pandemi COVID-19 diumumkan resmi oleh pemerintah di awal Maret lalu ya. Banyak sekali hal yang terjadi, baik itu kejadian yang positif maupun kejadian yang negatif gitu kan.
Namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pandemi ini memberikan banyak pukulan ke banyak masyarakat gitu kan. Banyak sektor usaha yang mau tidak mau harus mem-PHK karyawan ataupun mau tidak mau ya bangkrut gitu kan. Kemudian ada yang terkena PHK tapi tetap harus memutar otak agar bisa tetap hidup di tengah ancaman virus yang sampai sekarang masih ada di sekitar kita. Kemudian ada anak-anak muda yang maupun anak-anak kecil yang terpaksa harus sekolah atau kuliah di rumah dengan segala keterbatasan yang ada juga. Dan untuk yang masih bekerja pun bukan berarti hidup mereka jadi lebih mudah, karena ada yang harus bekerja dari rumah, yang mana untuk bekerja dari rumah sendiri itu distraksinya banyak sekali. Dan untuk yang tetap bekerja dari kantor maupun lapangan juga tetap tidak mudah, karena ya virus masih ada di sekitar kita. Jadi semua orang dalam kondisi sekarang itu sangat kesulitan. Akan tetapi teman-teman, di tengah situasi yang seperti sekarang, ada juga banyak hal positif yang terjadi di lingkungan kita lah, banyak support system yang muncul di beberapa daerah. Untuk kelas literasi online kali ini, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan dulu terlebih dahulu peraturannya. Nanti teman-teman dimohon untuk mute mikrofonnya, karena nanti takutnya ada suara tukang cuangki lewat, tukang bakso tahu lewat, nanti terdengar, dan mungkin nanti pematerinya terdistraksi juga jadi pengen bakso tahu atau cuangki gitu kan. Itu mungkin untuk bisa diperhatikan oleh teman-teman untuk mute semua mikrofonnya. Bila ada yang ditanyakan bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom ini. Nanti langsung ditanyakan saja, nanti saya bantu tanyakan ke pematerinya. Untuk kelas literasi online kali ini akan membahas bagaimana situasi dan kondisi kita, masyarakat dan juga kota-kota yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Untuk kelas literasi online kali ini ada 3 sesi. Sesi pertama ada pemaparan materi dari narasumber kita, seorang data analis di salah satu pemerintahan di Kota Bandung. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan beliau. Kemudian sesi kedua ada sesi sharing dari beberapa teman dari peserta kelas literasi online kali ini. Dan untuk sesi terakhir yaitu ada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berkenalan langsung sekaligus mendengarkan materi dari pemateri kita hari ini, yaitu ada Irfan Dari, kita biasa nyebutnya Dari. Silakan Kak Dari, saya serahkan waktunya. Oke, terima kasih Teh Putri. Masuk ya suaranya ya? Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang teman-teman, waktu Indonesia Barat. Kami lagi di Bandung, jadi selamat siang waktu Bandung. Selamat datang di kelas literasi online. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan ngobrolin tentang seberapa berubah wajah kota kita masing-masing akibat COVID-19 ini, gitu ya. Jadi tepatnya hari ini tuh udah 166 hari sejak pertama kali kasus COVID-19 terkonfirmasi ada di Indonesia, itu di 2 Maret 2020. Per hari ini adalah hari ke-166. Udah banyak banget hal-hal yang dulu kita mungkin nggak pernah bayangkan kalau itu akan terjadi, gitu ya. Kita nggak pernah bahkan bermimpi pun kayaknya nggak pernah gitu. Tapi akhirnya banyak hal yang kemudian akhirnya kita terbiasa dan jadi rutinitas sehari-hari. Nah, kita mulai aja ya bahan kita hari ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalau kita foto bareng dulu, Kak. Oh, boleh, mangga. Kita foto bareng dulu. Mangga. Yang masih mematikan mikrofon kameranya, yang mau ikutan foto silakan dinyalakan dulu kameranya, kita foto bareng dulu. Sudah, saya tunggu 15 detik. Silakan siapkan pose tercantik, terseksi, terkeren. Yang belum bedakan dulu, mangga. Yang belum lipstikan Iya, lipstikan dulu.
Udah ya, baik. Kita foto bareng dulu ya. Bisa ya aba-abanya. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Teh Putri. Gimana tadi ada yang kecewa dengan posenya? Nanti untuk fotonya bisa ditanyakan saja. Kalau sama foto ini, saya tanyakan ke admin komunitas kali. Oke, udah muncul share screen-nya? Sudah. Udah muncul ya? Oke. Ya, tadi sesuai dengan judulnya tadi, semua orang saya yakin semua orang pasti merasakan dampaknya. Asal tunjuk aja deh siapapun yang kalian temui, ngerasain nggak dampaknya? Pasti semua jawabannya iya, sama semua. Iya, dampaknya terasa. Tapi hari ini kita akan ngobrol dengan perspektif yang agak sedikit lebih makro. Kita akan lihat dari bagaimana dampak COVID-19 itu dari segi pengelolaan kota. Jadi, kita hari ini akan ngomongin pengelolaan kota dalam 3 hal. Jadi, dampak COVID dalam pengelolaan kota dalam 3 hal. Yang pertama, bagaimana mobilitasnya jadi aneh. Kemudian, bagaimana tenaga pemerintah terkuras, jadi melemah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisnis kemudian kehilangan demand. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kenalan dulu ya. Tadi Teh Putri udah sempat cerita. Halo semuanya, saya Dery. Saya adalah seorang urban data analyst. Jadi, ya sedikit intermezzo aja. Sehari-hari kerjaan saya adalah membantu pemerintah, sebuah pemerintahan daerah di Indonesia, untuk mengelola datanya, untuk lebih mengenal datanya, dan bisa ambil banyak keputusan dari data yang mereka punya. Gitu. Jadi, pada dasarnya saya adalah orang luar yang kebetulan ada di dalam. Jadi untuk topik kali ini kurang lebih mengalami gitu prosesnya. Seperti itu. Jadi tapi bagaimanapun saya adalah orang luar. Jadi hari ini saya berbicara bukan sebagai perwakilan pemerintah gitu ya. Nah, saya adalah seorang urban data analyst. Apa sih sebenarnya urban data analyst ini? Cuman intermezzo sedikit aja ya, supaya agak sedikit tergambar. Sebenarnya pada dasarnya data analis itu kerjaannya adalah menggali data yang dipunya sama klien, kita ekstrak semua informasinya sedalam mungkin, tujuannya supaya kalau misalnya bisnis ya profitnya lebih meningkat, kalau pemerintah jadi masalah kota terselesaikan dan rakyat jadi gembira gitu ya. Karena sebenarnya data analis itu data analis itu banyak jenisnya. Ada urban data analis, saya yang mengolah data-data perkotaan. Ada juga energy data analis yang urusannya sama migas dan energi. Ada juga banking data analis yang urusannya sama data analitik terkait dengan perbankan. Jadi sebenarnya sederhananya adalah seperti ini. Jadi mengolah sebanyak mungkin data, mengekstrak sebanyak mungkin data untuk jadi actionable insight. Nggak cuma sekedar insight, kalau insight mah cuma interpretasi dari data aja ya, tapi harus actionable. Gimana insight-nya punya konteks, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan oh ya, kelewat. Jadi sebenarnya kan data tuh nggak cuman tabel, nggak cuman Excel gitu ya, tapi banyak juga yang dari data yang bentuknya dari sosial media, dari Twitter, dari caption di Instagram, bahkan sampai emoticon. Nah, di hari ini kita akan bahas bagaimana tadi hasil dari semua data yang udah diambil, kemudian kita olah, kemudian kita akan cerita-cerita bagaimana sebenarnya yang terjadi dari COVID itu terhadap kota. Oke, cukup perkenalannya. Mari kita mulai. Sebelumnya saya mohon izin untuk teman-teman yang dari luar kota Bandung, di paparan kali ini saya akan pakai contoh data dari kota Bandung, karena memang sebagai domisili komunitas alit ya. Jadi semoga teman-teman yang di luar kota bisa tetap ngikutin. Sebelum kita mulai masuk ke bagaimana kota itu berubah,
kita bahas dulu sebenarnya apa itu kota. Ya, kalau secara normatif kita semua tahu lah kota tuh ya pusat ekonomi, daerah yang lebih mature daripada daerah sekitarnya, atau mungkin ibu kota provinsi, ibu kota ibu kota provinsi dan lain-lain lah. Tapi secara secara ekosistem, kota itu terbentuk dari dua hal. Pertama, aliran orang asing yang konstan. Jadi sebuah kota itu sebuah tempat disebut sebagai sebuah kota kalau memang ada orang asing yang secara konstan masuk ke situ. Gitu. Jadi kalau memang daerahnya seclude gitu, itu belum bisa disebut kota karena orangnya itu aja, di situ aja. Jadi kalau kota itu harus punya daya tarik bagi orang dari daerah sekitarnya, dan dia punya relasi dengan kota-kota penghubungnya, kota-kota satelit gitu ya. Itu baru daerah-daerah satelit maksudnya. Itu baru disebut sebagai namanya kota. Atau yang kedua, kota itu dibentuk dari kerumunan yang anonim. Kalau di desa gitu ya, kalau ada orang ngumpul, mungkin orang yang ngumpul itu saling kenal. Tapi kalau di kota, eee, tidak selalu seperti itu. Misal di kafe gitu ya, banyak orang nongkrong, ya kan tidak semua orang di kafe itu saling kenal. Itu salah satu cirinya kota. Ada kerumunan yang anonim. Nah, heterogenitas ini yang sebenarnya ditantang saat COVID ini terjadi. Kan COVID ini akhirnya membuat orang harus saling terhubung dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Sementara kota yang heterogen biasanya memunculkan friksi, memunculkan perbedaan gitu. Karena memang secara umum di Indonesia tuh walaupun kita Bhinneka Tunggal Ika, semuanya banyak banget suku bangsanya, tapi kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, orang-orang itu berkumpul di kerumunannya masing-masing sebenarnya. Jadi nggak nyampur banget kayak gitu. Dan COVID-19 ini menguji bagaimana kekuatan warga kota terhadap pandemi. Nah, tadi tentang kotanya. Sekarang, siapa sih yang hidup dalam kota? Ada banyak banget, setiap kota mungkin bisa punya definisi sendiri terhadap siapa aja yang hidup dalam kotanya. Kota Bandung misal. Kota Bandung mendefinisikan bahwa yang hidup di dalam kota itu ada ABCGM, Academic, Business, Community, Government, dan Media. 5 entitas yang saling uh, berada dalam satu ekosistem dan saling menguntungkan gitu. Tapi secara umum kita bisa definisikan jadi 3 hal. Bisnis, warga kota, dan pemerintah. Nah, 3 hal ini akan kita bahas hari ini. Ini pemerintah ada rodanya yang lebih besar daripada warga kota dan bisnis karena memang sebenarnya dia jadi penggerak yang lebih kuat. Maksudnya gini, kalau bisa nggak sih sebuah komunitas, sebuah daerah gitu hidup tanpa pemerintahan? Bisa aja, bisa banget. Jadi tanpa ada pemerintah pun sebenarnya roda ekonomi, roda sosial akan terus berputar, akan orang bisa saling hidup lah. Tapi kalau pemerintahnya mau bergerak lebih serius, itu ekosistem akan terbangun dengan lebih cepat. Gitu. Jadi kalaupun nggak ada pemerintah bisa, cuman ketika ada hubungan bisnis mungkin akan ada monopoli dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di belakang bagaimana pemerintah semestinya bersikap dalam sebuah ekosistem kota. Seperti itu, kita akan mulai dari bagian yang pertama, hal yang aneh hal yang sangat berubah dari COVID ini terhadap kota, yang membuat kota semakin berubah. Gitu ya. Pertama adalah mobilitasnya. Kita akan pakai, sekali lagi, saya mohon izin untuk pakai contoh kasus mengenai kota Bandung. Ya, jadi semoga teman-teman luar kota masih bisa mengikuti ya. Seperti teman-teman mungkin tahu, sebentar, saya geser dulu ini. Ya, kota Bandung itu kota wisata. Kota yang mengandalkan wisata sebagai tulang punggung perekonomian kotanya. Jadi kalau kalian lagi di Bandung nih, atau teman-teman yang di Bandung, kalau lagi weekend, itu berbeda banget situasi di jalanan. Jadi platnya B semua, F semua kalau lagi weekend tuh, terutama di tempat-tempat wisata gitu ya. Tempat-tempat yang asalnya sepi, tapi kalau lagi weekend ramai banget, macet banget gitu tempat-tempatnya. Itu adalah hal yang selalu berulang setiap minggunya. Jadi kemacetan di titik-titik wisata setiap weekend. Dan kalau kita bisa lihat banyaknya ya plat B, plat F, plat T mungkin gitu. Jadi
yang masuk ke Bandung rata-rata lewat dari jalur tol gitu ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ketika tol Cipularang ada, itu kondisi jalanan di Bandung setiap weekend jadinya berubah. Orang jadi gampang ke Bandung, jadi situasi lalu lintas di Bandung berubah semenjak ada tol Cipularang. Apalagi sekarang ada Japek yang elevated. Itu memangkas waktu banyak banget untuk ke Bandung. Jadi bisa bikin Bandung lebih padat lagi. Kalau kita lihat dan itu terbukti dari data yang dipunya sama Open Data Kota Bandung. Terlihat dari proporsi kedatangan wisatawan, jadi wisatawan yang datang ke Bandung dilihat dari titik kedatangannya, dari tahun 2010 sampai 2015 ada 91% wisatawan yang masuk kota Bandung lewat jalur tol. Jadi yang datang ke Bandung itu dari daerah-daerah yang punya akses terhadap tol. Ya Jabodetabek contohnya. Yang jauh lebih kecil adalah dari bandara, stasiun, atau terminal. Jadi dari transit station itu kecil banget. Artinya yang datang ke Bandung banyaknya orang dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya. Tapi terutama kendaraan pribadi lah ya. Kayak gitu. Jadi setiap weekend kita selalu melihat kendaraan-kendaraan dari luar kota gitu. Tapi pemandangan ini tidak terlihat selama PSBB. Jadi ketika pandemi ini menyebar, untuk membatasi penyebaran virus, pemerintah memutuskan untuk menghambat mobilitas gitu dengan PSBB. Di bagian yang ini saya tadi lupa terangkan. Saya ambil data mengenai mobilitas itu pada saat PSBB. PSBB Kota Bandung itu ada 3 fase, dari tanggal 22 April sampai nanti saya lupa, nanti kita lihat sama-sama. Dalam 3 fase itu atau 38 hari itu, situasi jalanan sangat berubah. Jadi kalau yang setelah itu kan yang pas PSBB yang, adaptasi kebiasaan baru atau PSBB yang, relaksasi gitu, itu kan sudah mulai normal lagi. Tapi khusus untuk yang bagian ini kita ambil hanya saat 3 fase PSBB murni, 38 hari itu. Saat PSBB, nah, saat PSBB Bandung nggak lagi jadi weekend spot. Bisa dilihat di sini. Ini yang warna merah itu tanggal merah ya. Jadi 22 April sampai 29 Mei. Itu di setiap weekend, justru kendaraan yang masuk ke Bandung dari tol itu menurun drastis. Jadi dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk traffic counting dengan pemantauan di area tol, itu justru yang masuk Kota Bandung ini ya ceruk-ceruk yang paling bawahnya titik-titik ekstrem rendah itu justru di weekend gitu. Jadi saat weekend itu Bandung jadi sepi akhirnya, tempat-tempat wisata yang tadinya rame jadi sepi. Dampak ekonominya udah bisa dibayangkan ya, kota yang tadinya mengandalkan weekend sebagai tulang punggung pemasukan kotanya dan masing-masing warganya, tiba-tiba di weekend justru semuanya drop, gitu. Hal ini mungkin salah satu penyebab terbesarnya adalah karena PSBB di, Jabodetabek. Karena kan tadi yang masuk kota Bandung dari daerah yang punya akses terhadap tol, gitu. Nah, lalu lintas dalam kota juga jadi sepi. Tadi kan yang masuk kota Bandung ya, yang dari luar ke dalam Bandung. Ini dalam kotanya pun jadi sepi. Dari data yang diperoleh ditarik dari Waze, kan kalau di Waze suka ada notif ya, macet nih, hati-hati di depan ada macet dan lain-lain. Jadi ke-record kan datanya. Jumlah kejadian kemacetan itu ter-record. Kalau kita lihat dari datanya Waze, dari bulan Januari sampai bulan Juli, mengenai jumlah kejadian kemacetan, itu menurun drastis. Dari bulan Januari, naik di Februari, yang ironisnya, Februari itu titik tertinggi, tingkat kemacetan di kota Bandung. Jadi Bandung tuh lagi macet-macetnya gitu, tiba-tiba jeder pandeminya merebak. Dan akhirnya, walaupun sebenarnya di April, PSBB itu mulai di April ya, tapi sejak Maret, mobilitas orang udah mulai menurun. Sampai akhirnya bulan Mei, bulan April, bulan Mei, Juni, Juli, dan terus menurun. Gitu. Jadi, sepi banget lalu lintas dalam kota, terutama akibat PSBB. Aneh rasanya ngelihatnya tuh, jadi lewat depan Pasar Baru gitu ya,
yang biasanya jadi atau BEC yang jadi pusat-pusat kemacetan, jadi sumber kemacetan, itu sepi. Maksudnya gedungnya ada, tempatnya ada, tapi jalanannya sepi gitu. Rasanya aneh sih saat itu. Jadi kota yang gedung-gedungnya berdiri dengan angkuh gitu ya, jadi kayak desa gitu. Tapi padahal gedung-gedungnya tetap ada sebenarnya. Dan kalau kita ambil overview dari macetnya sendiri, sebenarnya boleh dibilang agak, maksudnya setiap kemacetannya itu saat PSBB ya. Kan saat PSBB itu menurun ya, kalau bisa dilihat di kotaknya sebelah kiri, jumlah kemacetannya. Tapi dari setiap kemacetannya, itu sebenarnya agak panjang antriannya, 1,7 kilo. Jadi, misal lampu merah nih, nah antriannya 1,7 kilo tuh, dari setiap lampu merah atau setiap, momen berhenti gitu ya. Tapi kemudian perlambatannya hanya 9 menit. Jadi kalau yang, biasanya ke kantor mungkin, harusnya normalnya kalau kosong itu setengah jam, jadi cuma kalau lagi siang-siang ya cuma 39 menit gitu. Jadi boleh dibilang agak ngantri, tapi sekalinya jalan, jalan semua, cepet gitu jalannya. Jadi langsung langsung hilang semua kendaraan. Macet lagi, hilang lagi gitu. Cuman 9 menit. Nah, itu tadi dari mobilitasnya. Sekarang bagaimana sih sebenarnya pemerintah kemudian tenaganya jadi berkurang nih gara-gara Covid ini? Tidak lain dan tidak bukan karena nggak ada duitnya. Lah, pemerintah kan duitnya pasti banyak, masa terpengaruh sih? Sangat terpengaruh, karena sumber pendapatan utama dari pemerintah adalah pajak. Salah satu yang paling besarnya adalah pajak. Sementara saat, Covid ini semua orang harus di rumah, banyak pendapatan daerah yang akhirnya, nggak hilang gitu, karena banyak pajak-pajak yang transaksional ya, yang kan kalau PBB mungkin ya rutin tiap bulan bayar, tapi pajak-pajak yang sifatnya transaksional, yang kalau ada kayak pajak hotel, kalau kita, booking hotel, kita bayar baru kan ada pajaknya. Kalau nggak ada yang mesen hotel kan nggak harus bayar pajak, gitu. Jadi, eee, yang transaksional itu hilang, banyak yang hilang. Nih, sebenarnya ada 2, 3, ada 11 ya? Ada 11 menurut, Perpres nomor berapa saya lupa. Ada 11 pajak yang dikelola sama pemerintah kabupaten dan kota. Ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini yang ini nih, yang kalau ada galian apa, kalau saya nggak salah ya, yang galian fiber optik, nah itu mereka setiap menggali itu bayar pajak. Pajak parkir, nah ini yang kemarin sempat disinggung di trivia di Instagram komunitas Alit, bahwa parkir salah satu jadi pemasukan untuk pemerintah. Pajak parkir ini pajak yang dibayar sama pengelola parkir ya. Jadi bukan yang emang pakai baju oranye yang di pinggir, bukan. Tapi yang perusahaan-perusahaan parkir, yang ada pintunya, yang ada palangnya, ada gedungnya, nah mereka yang bayar pajaknya. Kalau yang mang-mang baju oranye itu pakai topi dan logo di sub itu retribusi parkir, bukan pajak. Beda lagi. Pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Nih, mungkin ada yang belum tahu, kalau sarang burung walet itu ada pajaknya. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Jadi kan ada PBB yang di desa kota ataupun perkebunan. Ini kalau untuk dikelola kota kabupaten yang ini aja, PBB desa dan kota. Dan terakhir bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi dari 11 sumber inilah sebenarnya pemerintah bisa punya anggaran, bisa punya dana dan mengelola kotanya. Yang pada saat Covid melanda, pandemi ini merebak, tentu udah kebayang nih, bagian mana yang akan hilang duluan. Pajak hotel hilang, ya karena nggak ada hotel pada tutup ya, atau orang pada nggak ada yang ke hotel, restoran, pajak hiburan. Pajak hiburan nih kalau mau di breakdown lebih jauh itu banyak banget. Sampai eh, pertandingan sepak bola, pertandingan olahraga, panti pijat, karaoke, gym, itu masuknya ke situ, pajak hiburan. Gitu. Pajak reklame juga, siapa sih yang memasang, ya perusahaan kan juga pada berkurang di venue-nya, jadi biaya untuk pasang reklame juga menurun, dan lain-lain. Dari sini akhirnya kita bisa lihat bahwa banyak hal yang akan berkurang. Nah, yang jadi masalah adalah
di Indonesia dan kota kabupaten yang ada di Indonesia menggunakan model pajak melting pot model. Melting pot model itu jadi semua masukan dari 11 sumber dana tadi masuk ke satu dompet ya, satu kantong besar yang kemudian akan udah masukin semuanya nih. Nah, tahun berikutnya ditaruh di pos-pos yang udah disiapkan. Artinya, ketika ada satu, misalnya ada pajak A, pajak B, pajak C. Ketika pajak A berkurang pemasukannya, imbasnya ke pos-pos yang lain. Gitu. Karena semuanya kan dimasukin dalam satu kantong, jadi kalau ada yang berkurang, ya semua pos yang disiapkan tadi akan kekurangan dananya. Gitu. Itu yang jadi agak masalah. Cuman keuntungannya adalah tidak ada satu bidang yang terkoreksi sangat jauh gitu. Jadi nggak ada satu bidang yang ketika dia nggak ada uang, dia nggak dapat apa-apa, nggak. Semuanya rata, semuanya tetap kebagian uang, semua pos akan kebagian uang. Itu yang membedakan model pajak di kita dengan di negara lain, di Amerika contohnya. Di Amerika menggunakan model salad bowl. Ini kalau lihat gambarnya ya, melting pot ini kan semua warna-warni kemudian masuk jadi warna ungu gitu. Tapi kalau salad bowl masuk ke satu mangkok, ya ibaratnya salad ya. Dia masuk ke satu mangkok, tapi lettuce tetap lettuce, apa lagi ya? Timun tetap timun, nggak jadi hancur di blender enggak. Jadi kalau di Amerika, ketika ada pajak yang dari jalan misalnya, pajak dari jalan, itu hanya disalurkan untuk jalan lagi. Gitu. Jadi kalau ada pajak misal kendaraan bermotor, itu akan ke jalanan. Hanya bisa digunakan untuk mengelola jalan. Nggak bisa untuk jadi ngelola rumah sakit, ngelola taman, nggak bisa. Gitu. Hanya bisa dialokasikan untuk sumber dananya. Nah, keuntungannya kalau lagi kondisi gini, ada satu sumber dana yang berkurang, ya hanya itu aja yang kehilangan uang tapi dalam banget gitu. Hanya yang kehilangan dana cuma di situ doang. Tapi itu terkoreksi sangat dalam gitu. Yang lain mungkin tetap bisa hidup-hidup aja gitu. Itu yang membedakan kondisi di kita. Dampaknya adalah saat tadi ada 11 mata pajak ini kekurangan pemasukan, ya semuanya akan terdampak. Gitu. Sebenarnya bisa nggak sih tadi kan di awal kalau nggak ada pemerintah, sebenarnya ekosistem kota bisa hidup nggak sih? Bisa sebenarnya. Cuman balik kan pemerintah itu dapat uang hanya untuk 3 hal sebenarnya. Untuk pembangunan, contohnya nih, ini ada trotoar ya. Untuk membangun trotoar, untuk peningkatan, dan untuk pemeliharaan. Hanya 3. Jadi walaupun kode rekeningnya banyak banget, dipakai buat ini, itu, tapi sebenarnya tujuan akhirnya hanya untuk 3 ini. Gitu. Semua uang yang masuk tadi. Nah, contohnya kota Bandung misal. Itu kehilangan sampai 30 miliar. Hanya dari sektor hiburan aja. Hingga puluhan miliar. Sebenarnya, uang yang tadi didapat oleh pemerintah, itu untuk menggerakkan ekosistem kotanya. Gitu. Jadi kalaupun nggak ada, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi akhirnya tadi jalanan jadi nggak, trotoar misalnya jadi nggak dibangun. Pun kalau yang udah dibangun nggak bisa ditingkatkan fasilitasnya. Kalaupun fasilitas udah bagus tapi nggak bisa di-maintenance si trotoarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke masyarakat gitu. Jadi walaupun sebenarnya bentuknya pemerintah, tapi tetap nyari kayak bisnis juga. Dapat keuntungan juga, dapat keuntungan dibangun lagi untuk kotanya kayak gitu. Jadi konsepnya agak mirip seperti bisnis. Jadi kalau bisnis terpukul parah, pemerintah pun sama. Contohnya, tadi kan sempat disinggung bahwa Kota Bandung itu sangat mengandalkan sektor pariwisata. Di tahun 2020 kita coba ambil dua sektor pajak yang berhubungan langsung dengan pariwisata dan bersifatnya transaksional gitu. Di tahun 2019 Kota Bandung itu
dapat 682 miliar hanya dari dua sektor ini aja gitu. Dan boleh dibilang kan dua sektor ini tersier ya. Jadi saat 2020 pandemi melanda, dia yang terkoreksi duluan. Dia yang terpukul duluan. Bisa dilihat di sini. Di Januari, Februari, Maret, April, Mei itu terjun bebas penerimaan pajak kotanya. Ini penerimaan pajak ini salah satu cara untuk memotret bagaimana situasi ekonomi di kota. Kan misalnya di Januari ke Februari itu pendapatan pajak hotel dan restoran menurun karena bentuk pajaknya transaksional. Kita bisa simpulkan kalau emang yang nginep di hotel dan yang makan di restoran juga menurun. Maret turun lagi, April turun lagi, Mei turun lagi. Tapi saat PSBB-nya udah mulai dilonggarkan, restoran udah mulai boleh buka, akses masuk ke Bandung juga udah mulai agak longgar sedikit, dan pengetatan hanya ada di area-area komersil, di mall dan lain-lain, itu lumayan naik. Pendapatannya di Juni dan Juli lumayan naik. Artinya roda perekonomian di sektor pariwisata sudah agak naik sedikit, walaupun belum membaik ya, belum seperti di Januari, tapi sudah ada di track yang cukup bagus. Gitu. Balik lagi tadi sebenarnya pemerintah tuh ngapain sih punya uang? Ngapain sih pemerintah itu harus punya pendapatan? Karena tugas pemerintah itu ada dua, sebagai fasilitator dan regulator. Jadi sebenarnya pemerintah tuh nggak harus mengotori tangannya dengan masuk langsung ke ekosistem, enggak. Dia sebagai yang ngebikin ekosistemnya aja. Biarin warga kota, biarin bisnis yang saling berinteraksi. Dia mah ngebikin ekosistemnya aja, ngebikin supaya um, hubungan antara pemerintah, warga kota dan bisnis bisa saling produktif. Sebagai fasilitator, dia memperluas akses. Misal, ada contohnya kemarin masker. Ketika di awal, masker tuh mahal banget. Yang bisa punya masker hanya sebagian orang. Nah, akses terhadap masker harus diperluas karena semua orang perlu masker. Disitulah peran pemerintah sebagai fasilitator. Ya udah digayat deh beberapa bisnis yang hubungannya sama masker, bikin deh masker, dibiayai mungkin atau seperti apa. Yang penting bikin masker sebanyak mungkin supaya harganya bisa turun dan semua orang bisa punya masker. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada pemerintahnya, ya sebenarnya bisa aja, orang dapat masker bisa aja, cuman jadinya masker akan jadi makin mahal, kemudian, nggak semua orang bisa punya, gitu. Dan saat itu terjadi, salah satu tugas utama pemerintah adalah sebagai regulator, meregulasi supaya pasar terkoreksi, gitu. Jadi harga bisa jadi turun, kayak gitu-gitu. Nah, semestinya seperti itu. Jadi pemerintah sebagai penghubung titik aja. Tugasnya hanya connect the dots aja sebetulnya. Tapi yang terjadi pada saat ini, ya boleh dibilang semua daerah, semua negara di dunia tuh nggak ada yang siap ya dengan COVID ini. Jadi responnya secara refleks adalah untuk menaikkan ekonomi, menaikkan daya beli, dikasih uang, dibagi uangnya, dikasih. Padahal kan sampai kapan sebenarnya uang itu akan cukup untuk ngasih makan semua orang? Kan sampai kapan pun rasanya nggak akan cukup. Jadi idealnya adalah emang connect the dots aja, menghubungkan titik-titik aja. Siapa yang lagi kesulitan, siapa yang ada yang butuh bantuan, dihubungkan gitu. Jadi semestinya nggak harus langsung ngasih fresh money dan lain-lain gitu sih. Itu sebenarnya miss-nya. Tapi idealnya bisa dikoreksi sama warga kota, sama kita semua. Kita bisa ambil peran di situ. Karena kan sebenarnya kan ya tadi balik lagi pemerintah kan bird view ya, dari atas sebenarnya ngelihatnya. Dia punya kesempatan untuk ngelihat mana yang lebih butuh dan mana yang enggak, sebenarnya gitu. Tapi secara refleks proses yang terjadi di kita seperti itu. Mengotori tangannya langsung masuk terjun ke ekosistem dan ngasih uang, fresh money dan lain-lain. Itu dari segi pemerintah. Yang nggak kalah terpukul adalah bisnis. Bisnisnya kehilangan demand. Balik lagi tadi, Bandung adalah kota jasa yang amat sangat mengandalkan pariwisata dan perdagangan umum. Ya Bandung itu kota jasa sebenarnya. Jasa wisata, jasa apalagi ya hotel dan lain-lain, jasa consulting. Ada banyak banget perusahaan consulting di Bandung ya, terutama IT. Dan itu yang jadi tulang punggung
pemasukan kota dan warganya. Salah satu contoh bagaimana bisnis kehilangan demand. Ini konteksnya Indonesia ya. Mall rugi 13 triliun dalam 2 bulan. 13 triliun dalam 2 bulan dan katanya, kerugian ini baru bisa dipulihkan mungkin 2-3 tahun, belum tentu itu pun bisa pulih sepenuhnya. Itu pemandangan yang aneh kalau kita ke mall, sekarang udah bisa boleh ke mall ya. Kita ke mall kemudian banyak banyak, tenan-tenan yang sepi, yang dulu ramai banget tiba-tiba tenannya hilang, nggak ada sama sekali. Terus, food court-nya juga sepi banget. Kalau dulu biasanya rame, tapi sekarang kondisinya seperti itu. Nah, itu yang membuat kita ini kemarin isunya agak rame, kita boleh dibilang sudah resesi technical. Atau tapi belum diputuskan resesi, tapi sudah ada di ambang itu. Karena kan kalau resesi harus pertumbuhan ekonominya minus, di dua kuartal gitu ya. Kita baru minus di kuartal kedua. Kita masih akan nunggu kuartal ketiga. Apakah minus juga? Kemarin kan minusnya 5,43 kalau nggak salah. Jadi kalau nanti masih minus juga, kita dicap ekonomi Indonesia sudah mengalami resesi. Gitu. Seperti yang sudah terjadi di Singapura, di Korea, di Inggris kemarin juga udah mengumumkan resesi. Tapi kita udah punya pengalaman nih resesi di Indonesia itu di tahun 98. Tapi dua hal ini sangat berbeda. Jadi kalau kita coba mau flashback, wah kita juga dulu pernah susah di 98. Nggak tahu teman-teman ada yang saat itu belum lahir atau atau malah mengalami banget. Saat itu di 98 itu beda banget kondisinya sama 2020. Jadi kita nggak bisa pakai 98 sebagai patokan. Kenapa? Karena krisis 98 itu terjadi dimulai dari sektor keuangan. Jadi ketika sektor keuangannya rupiah lemah, kemudian dolar meningkat dan lain-lain, artinya bisnis itu terpengaruh dari sisi hulunya. Jadi bahan baku, logistik ekspor impor dan permodalan. Jadi kalau bisnis nggak punya akses terhadap produk fiskal, produk keuangan, sebenarnya dia akan stabil aja. Jadi UMKM pada saat itu nggak terlalu terpengaruh, karena yang terpengaruh adalah usaha-usaha yang kaitannya sama kebijakan fiskal, gitu. Ada bahan baku, misalnya dia impor bahan baku dari luar, atau dia barangnya hasilnya diekspor ke luar negeri, atau dia mengandalkan dari permodalan dari bank gitu ya, bantuan dari bank. Itu yang terpengaruh. Tapi di sektor UMKM enggak. Dan saat itu model ekonomi Indonesia masih centralized ekonomi. Jadi ekonomi itu terpusat di Jakarta aja atau di kota-kota besar aja, kayak gitu. Jadi kalau mau punya usaha ya bukanya dan sukses bukanya di kota besar, gitu. Atau kalau kita sebagai pekerja pengen dapat uang banyak ke Jakarta, dulu kan gitu. Atau ke kota-kota ibu kota provinsi gitu. Kondisinya dulu kayak gitu dan belum banyak akses untuk di daerah untuk buka bisnis yang bisa dikenal luas, kayak gitu. Jadi lebih ke hulu bisnisnya. Sementara krisis di 2020 itu krisisnya dimulai dari sektor real, dari ujung, dari hilirnya, dari kehilangan demand. Jadi ketika orang nggak ada yang beli. Jadi bahan bakunya mungkin ada, modal juga mungkin cukup, tapi nggak ada yang beli, gimana dong? Jadi dari krisis kesehatan gitu ya, akhirnya berimbas ke krisis ekonomi dan sosial, kayak gitu. Jadi krisis 98 dimulai dari hulu, dari sektor keuangan. Nah, kalau dari 2020 sektor real, yang punya barang juga nggak ada yang mau beli gitu. Gimana dong kondisinya? Yang buat lebih parah adalah di 2020 ini kondisi ekonomi kita tuh modelnya udah sharing ekonomi. Jadi nggak lagi terpusat di kota-kota besar karena ya dengan penetrasi internet yang cukup tinggi, orang dari daerah cukup bisa buka ya tinggal taruh di Instagram, di e-commerce gitu ya, di media sosial mungkin. Kemudian dia udah bisa buka bisnisnya dan memulai jejaringnya gitu. Jadi udah sharing ekonomi. Belum lagi sharing ekonomi ini juga dalam bentuk gig worker. Jadi pekerjaan yang sebenarnya nggak punya,
Jadi sebagai pekerja dia sebenarnya bisa kerja di mana aja gitu dengan penetrasi internet tadi ya. Jadi nggak ada lagi barrier antara atasan dan bawahan. Setiap orang bisa kerja dimanapun. Setiap orang bisa bisa pekerjaannya dikerjakan sama siapa saja kayak gitu. Yang kayak kan sekarang bisnis yang lagi di 4.0 ini modelnya adalah sebagai mediator. Kayak contohnya Gojek. Kan dia sebagai Gojeknya hanya memediasi antara orang yang punya kendaraan dengan yang butuh mobilitas. Gitu di tengah kan dia. Nah, sebagai driver Gojek kan dia hanya mitra, bukan pegawai Gojek ya. Gitu hanya sebagai mitra aja. Gitu. Makanya kemarin ada cerita teman saya dia kerja di Gojek. Kesian itu dia kan kerja di Gojek, kemudian orang tuanya tanya sama tetangganya, anaknya kerja di mana Bu? Anak saya kerja di Gojek. Wah, tetangganya langsung responnya, wah kesian ya sarjana tapi jadi tukang ojek. Lalu bukan gitu konteksnya. Jadi kalau sebagai driver Gojek, dia kan bukan pegawai Gojek. Dia bisa kerja di tempat-tempat lain. Gitu. Nah, itu adalah model sharing ekonomi. Dan yang jadi repot dengan kondisi sekarang, ya mau kerja di mana lagi? Maksudnya ketika itu terdampak, kan sharing ekonomi, semuanya membagi keuntungan sama banyak, membagi beban sama banyak. Ketika terpukul, ya hilang. Gitu. Jadi rantai pasoknya kan udah kompleks nih. Mungkin dulu mah kalau ada usaha di Jakarta pasti ngambil bahan bakunya dari daerah. Jadi kalau Jakartanya terpukul, daerah tetap bisa jalan. Sekarang kan enggak. Gitu. Jadi rantai pasoknya udah mulai rumit. Jadi ketika ada satu mata rantai yang pecah semua kayak gitu. Nah, hal ini terbukti dari surveinya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung mengenai dampak COVID-19 bagi pelaku UKM. Jadi pelaku UKM itu ditanya, apa sih masalah yang dihadapi sama kalian nih selama COVID ini, gara-gara COVID ini ada 2, 3, 4, 5, ada 7 hal yang boleh mereka pilih. Mereka bisa pilih apa? Nggak harus pilih satu, boleh milih lebih dari satu. Jadi ini persentasenya banyak karena dibandingkan dengan respondennya. Kalau kita bagi berdasarkan lini bisnis, berdasarkan supply chain, itu di hulu kan ada pertanyaan tentang aspek permodalan, bahan baku mahal, bahan baku sulit. Itu di hulu, kemudian produksinya ya mengenai produksi yang terhambat, kemudian masalah di hilir adalah pendistribusian yang sulit, omset yang menurun, atau permintaan yang menurun. Nah, kita bisa lihat di sini, secara kasar, bahwa masalah ada di hilir. Jadi hipotesis tadi mengenai bahwa sebenarnya krisis dimulai dari sektor real atau dari hilir, itu terbukti. Bahwa sebenarnya mungkin nggak semua orang mengalami masalah bahan baku, nggak semua pedagang mengalami kesulitan permodalan, bahan baku, tapi nyaris semuanya mengalami penurunan omset. Ya memang boleh dibilang ada potensial winner, ada potensial loser, ada potensial winner ya. Ada yang kalah, ada yang menang juga. Mungkin sektor kuliner kan sekarang jadi semua orang jadi jualan ya. Ada juga yang jadi naik, yang jualan masker jadi meningkat juga. Alat-alat kesehatan jadi meningkat gitu. Tapi yang menurun kalau secara umum itu jauh lebih banyak gitu. Ada di hilir. Jadi satu-satunya cara kita memperpanjang nafas ekonomi kita adalah sebisa mungkin belanja ke usaha-usaha lokal gitu. Jadi selain saving, tapi kita idealnya membelanjakan uang yang kita punya itu ke usaha yang lokal. Karena hanya itu yang bisa bikin roda ekonomi kita berputar. Kayak gitu. Oke, semuanya terpukul. Lantas kita harus gimana? Nah, mungkin teman-teman di kotanya masing-masing punya pengalaman, mungkin punya pengalaman bagaimana kondisi di kotanya atau bagaimana orang-orang di sana bersikap terhadap ini. Mungkin bisa cerita, mangga Teh Putri, saya serahkan lagi ke Teh Putri untuk mungkin ngobrol sama teman-teman. Mangga Teh. Terima kasih kepada Dari atas pemaparan materinya. Kita sudah sampai di sesi kedua, yaitu sharing. Ada beberapa teman yang mau cerita bagaimana kondisi dan juga situasi yang berjalan di daerahnya, di kotanya, dari awal pandemi sampai hari ini.
Sebentar, suara saya jelas. Kecil banget teh suaranya katanya. Oh, saya ulang lagi ya. Sudah jelas sekarang suaranya? Sudah? Oke. Ya, saya ulang lagi. Sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua, yaitu sesi sharing. Nanti ada beberapa teman yang bakalan sharing bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi selama pandemi COVID dan juga sampai sekarang gitu kan. Sudah ada Kak Muti dari Pontianak ya, Kak Muti ya. Namanya Mutiara Intan. Kak Muti mungkin boleh bisa share, Kak. Oh, kecil juga ya suaranya. Sebentar. Saya dulu nih. Halo? Halo, Sudah jelas ya suaranya? udah jelas belum? Sudah, Kak. Silakan Teh Muti, bisa cerita nggak gimana sih kondisi di Pontianak ya, Teh Muti? Ya, sekarang di Pontianak Ya, di domisili. Pontianak itu suasana kotanya bagaimana sih? Bisa sharing? Kalau di Pontianak, saya rasa memperhatikan dari awal ketika outbreak gitu sih virusnya itu kan, sepertinya efektif itu di awal PSBB berlangsung di 1 bulan aja ya. Karena pas ke sininya itu memang apa sih itu regulasi dari pemerintah daerah juga cenderung simpang siur pada saat itu. Apakah PSBB memang mau dilakukan dengan ketat sekali atau misalkan lalu lintas perekonomian di daerah-daerah yang notabene pusat perekonomian gitu seperti di Jalan Gajah Mada atau misalkan di satu lagi Jalan Tanjung Pura di Pontianak itu akan tetap dibiarkan. Akhirnya kalau yang saya lihat pada saat itu di malam hari memang tampak seperti kota mati, ya. Karena memang beberapa satpol PP dan juga polisi bekerja sama untuk turun. Jadi ada semacam jam malam gitu deh. Kalau misalkan udah mulai maghrib itu semua tempat nongkrong, khususnya di sini kan memang populer banget dengan warkop ya. Warkop di Pontianak tuh menjamur di mana-mana. Jauh sebelum ada warkop-warkop yang baru dan juga modern yang tradisional itu luar biasa sekali. Sehingga jam 6 sore udah mulai dilakukan patroli. Itu di 1 bulan awal. Berlangsung di sekitar Maret sampai ke akhir April. Kemudian transisi 2 minggu di bulan Mei masih. Nah, akhirnya setelah bulan Mei mulailah dibuka kembali. Tapi kemudian kan kepotong puasa ya kita tuh ya. Bulan Mei enggak. Pokoknya pas lagi bulan puasa tuh sepi banget. Kemudian habis itu ada peraturan pemerintah yang baru menyatakan bahwa sekolah kan diperpanjang ya masa liburnya. Nah, akhirnya beberapa pusat perekonomian dan juga tempat-tempat ramai ngikutin tuh untuk tidak terlalu berkerumun. Nah, kemarin di bulan Juli ini situasi menurut saya yang katanya sudah new normal, saya sih melihatnya sudah amat sangat normal karena masyarakat juga sudah sangat sekali dengan pemakaian masker. Gitu. Itu sangat menyedihkan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena kebetulan orang terdekat saya, suami, dia kan bekerja di sektor kesehatan sebagai nakes. Seorang dokter gigi yang harus melengkapi dirinya dengan APD level 3 atau APD yang paling lengkap. Nah, dia memindahkan semua prakteknya itu, jam prakteknya dari malam ke siang, karena masih terkait dengan jam malam masih ada. Jadi dia memperlakukan prakteknya di siang hari terkait dengan protokol new normal yang sekarang. Itu masih ada aja pasien yang bandel yang ketika datang tuh nggak pakai masker. Padahal sudah berkali-kali diingatkan, ketika dikontak juga lewat WhatsApp atau misalkan lewat telepon untuk datang menggunakan masker, sudah dipersiapkan hand sanitizer dan segala macamnya itu memang mereka masih sangat abai dan ignore. Saya pikir itu cuma di sektor kesehatan aja ya,
Saya pikir di rumah sakit juga kan banyak pasien yang masih seperti itu. Dan memang tidak dilayani kalau misalkan tidak mengikuti protokol. Ternyata di tempat lain juga sama, seperti beberapa TPA yang lucu. Saya bingung ya, sebetulnya TPA dan sekolah itu apa bedanya? Dua-duanya sama-sama ini kan tempat yang mengumpulkan banyak anak ya menurut saya gitu. Tapi di sini lucunya kalau untuk sekolah masih libur. Tapi untuk TPA sudah buka banyak sekali. Dari mulai sekolah tahfiz, dari mulai pengajian yang biasa, dari yang kelas pagi, siang, sore itu sudah buka di mana-mana. Beberapa cabang juga sudah buka sama. Dan ketika kami gitu para orang tua melaporkan temuan ini, bukan melaporkan ya sebenarnya, orang tua itu lebih cenderung ke arah mendiskusikan hal ini kepada orang tua lain, kemudian akhirnya pihak komite berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut ke dinas terkait. Sepertinya memang pemerintah kebingungan dan kelimpungan terhadap regulasi tersebut. Untuk menutup tempat-tempat les atau misalkan sekolah TPA juga mereka kebingungan dengan protokol yang terkait, sehingga ya sudah, sekarang sepertinya sudah menurut mereka itu sudah normal, apalagi kan Pontianak memang disinyalir masuk ke zona hijau, walaupun sesungguhnya kemarin ada kasus temuan baru, klaster Transmart, itu 16 orang terinfeksi dan itu positif melalui hasil swab. Kemudian juga tambahan sekarang 9 orang dari guru-guru di sekolah, juga beberapa siswa SMP, SMA. Artinya kan dikategorikan sebagai kota yang zona hijau itu sebetulnya itu menimbulkan pertanyaan, apakah ini zona hijau karena memang banyak yang tidak dites atau banyak yang belum di swab, sehingga ya sudah ini zona hijau aja dengan data-data lama, atau memang dibuat zona hijau agar bisa segera kami kembali lagi ke kehidupan normal gitu. Apalagi kan ya itulah pusat perekonomian juga di Gajah Mada dan Tanjung Pura, sekitar 2 bulan vakum itu amat sangat mempengaruhi gitu. Pontianak sendiri kan memang disebut sebagai salah satu kota di Indonesia yang lalu lintasnya lumayan lumayan hektik ya, karena kan langsung berbatasan dengan Malaysia daerah Sarawak, Sabah. Nah, kemudian juga dari Filipina juga bisa lewat ke situ. Jadi ya kemarin juga yang terinfeksi banyak dari luar juga. Kita transmisi lokal itu baru di bulan Mei temuannya itu, karena Maret dan April itu masih impor semuanya dari luar kota dan juga dari luar negeri. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan kalau di Pontianak. Selebihnya ya mungkin protokol kesehatan yang sekarang lagi dirapatkan lagi oleh dinas belum keluar. Katanya sih baru keluar Jumat ini. Maksudnya protokol kesehatan itu terkait dengan praktek pribadi untuk yang dokter umum dan dokter gigi. Sebenarnya dokter umum dan dokter gigi sudah ada panduannya dari ID dan PDGI. Tapi dari dinas terkait juga akan mengeluarkannya segera di minggu ini. Mungkin mereka menemukan temuan-temuan bahwa pasien masih bandel, pasien masih menolak rapid test. Kemudian rapid test beberapa kali ternyata negatif, tapi ketika di swab positif. Itu aja sih. Terima kasih, Teh Muti. Kedengeran suaranya Putri? Suara saya sudah jelas? Ya, Put. Ya, terima kasih Teh Muti atas sharingnya di Pontianak. Duh, lama banget nggak ketemu Teh Muti. Sekarang bisa ketemu, online. Ada satu teman lagi yang mau sharing dari tadi dari Kalimantan, sekarang dari Sumatera. Dari Sumatera ada Teh Hevi Lolita. Silakan Teh Hevi. Sebentar. Di unmute dulu Teh Hevi. Namanya Mahlian Rizal, suaminya pasti nih. Benar. Silakan Teh Hevi sharing mengenai kondisi di Kota Bengkulu ya Teh.
Bengkulu. Ya. Mulai Silakan, pindah ke sini. Oke, hai semuanya. Aku Hevi. Aku sekarang tinggal di Bengkulu sejak 2019 lalu. Pindah ke sini tuh akhir 2019 di bulan Oktober. Nah, kami ke sini membuka usaha. Jadi saya lihatnya dari sudut pandang orang luar, perantau yang pindah ke Bengkulu dan membuka usaha di sini. Jadi di sini waktu COVID-19 itu mulai heboh di Indonesia itu sekitar Maret ya, awal Maret atau Februari gitu, akhir Feb atau awal Maret gitu deh kan ya. Di Bengkulu juga udah ikutan heboh, nggak percaya kalau ada case di Jakarta, semua heboh, semua panik, semua udah mulai mau menutup sekolah itu di awal Maret. Cuman karena pemerintahnya masih juga ya sama-sama kaget kan ya, benar-benar kejadian sekolah baru ditutup itu bulan April. Maret masih sekolah, akhir Maret keputusan sekolah itu ditutup, mulai keluar April sampai sekarang sekolah dan kegiatan belajar mengajar tidak dibuka. Gitu. Nah ini karena di Bengkulu ini mayoritas orangnya adalah orang kebun sawit, kebun karet, lalu nelayan, dan pegawai negeri sipil. Sama sektor UMKM-nya banyak banget, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha makanan kecil. Itu buat perekonomian sehari-hari sangat ngaruh banget. Dan si pemerintahnya juga langsung kooperatif buat menggalakkan kepada masyarakat, rajin cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer, pakai masker kemana-mana, di ATM dan di tempat-tempat umum udah langsung banyak tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus pemeriksaan pakai termometer tembak yang walaupun termometernya bukan termometer buat badan tapi termometer buat makanan. Jadi harusnya suhu badan kita dihitung 36 atau 37, sama mereka dihitungnya jadi 34. Padahal kan kalau 34 tidak akurat ya. Bentar. Iya. Iya. Gitu. Bentar, aku ada tamu. Itu nggak sih? Udah segitu aja Teh Hevi? Enggak sih, masih banyak. Ini tuh baru awalnya banget. Gitu. Tapi dari Maret, April, Mei, itu memang buat industri makanan kayak usaha suami saya itu langsung down. Penghasilan kami yang biasanya sebelum ada isu COVID ini bisa sampai 2 juta per hari, sejak Maret COVID ini tutup, jadinya bisa ada sampai titik kami sehari hanya jualan 90.000. Gitu, itu sangat-sangat ngaruh banget kan ya jadinya teh gitu. Terus banyak juga tempat-tempat hiburan, tempat makanan, kafe-kafe yang sama sekali tutup, nggak bisa buka dari Maret sampai dari Mei. Maret, April semuanya masih berjuang buat seolah-olah akan baik-baik saja. Tapi di bulan Mei, Juni, Juli sampai Lebaran itu semuanya sepi, nggak ada apa-apa. Bengkulu tuh udah sepi, mobil-mobil jarang, manusianya juga dikit, ditambah isu COVID, jadi kan makin sepi. Keluar abis jam 7 malam tuh udah nggak ada yang berani pergi-pergi, udah gelap aja semuanya gitu. Tapi pemerintahnya kooperatif dengan ketika keadaan ekonomi terpuruk, kami mendapat bantuan sembako, beras 2 kali bantuan sembako, beras, Indomie, sama apa lagi ya? Beras sama Indomie doang kan lumayan. Beras sama Indomie. Beras 15 kilo, Indomie 1 karung. Itu pertama di awal Ramadan, yang kedua datang menjelang Lebaran. Jadi bercandaannya kita bikin kupat pakai kuah Indomie gitu. Ya. Tapi segitu juga alhamdulillah ya, dibanding daerah-daerah lain yang katanya nggak kebagian bantuan sama sekali. Dan bagusnya di sini tuh walaupun saya pendatang, kami belum punya KTP KK sini, tapi semuanya tetap
kebagian, tidak memandang warga asli ataupun bukan warga asli itu. Cuman ya April, Mei, Juni bulan puasa juga apalagi sepi banget. Di Juli pas mau Lebaran, nah mulai tuh rame-rame lagi. Semuanya pada ke pasar, semua udah lupa nih masih COVID tuh masih tinggi banget, padahal tapi semuanya pasar beli kupat kayak mau Lebaran, walaupun di jalan sepi tapi di pasar rame. Pas nyampe pasar tuh rame banget gitu. Sama Itu seharian pas ramenya? Seharian ramenya atau misalkan jam-jam tertentu aja? aku sih ke pasar pagi-pagi ya, siangnya nggak tahu udah rame apa kagak. Ya. Nggak kemana-mana juga, cuma ke pasar doang. Saya mah di depan rumah pasar teh pagi-pagi aja, kalau udah siang mah udah sepi aja. Kalau di sini aku pasarnya ramenya teh sore ke malam. Pagi-pagi mah sepi. Pas malam nah rame gini pasarnya gitu, aneh orang-orang sini mah. Waktu itu aku sempet ya mau ke pasar gitu. Mau ke pasar, aduh udah jam 8 kesiangan nih ke pasar. Pas nyampe pasar, sepi kayaknya dong pasarnya masih pada tutup. Kemana jelema di pasar? Tapi sore rame lain pagi. Nah, itu teh kalau boleh tahu jualan makanan apa teh? Buka ayam goreng di sana, fried chicken. Baik. Ya. Pasti kerasa pisan eta. Kerasa banget eta kan biasanya pelanggannya tuh dapat pesanan tuh dari sekolah, dari kantor. Kantor nggak kerja, sekolah tutup, selesai kami. Ya. Terus sekarang bagaimana teh? Kan ekonominya udah jelas turun banget nih. Untuk kayak survive-nya gimana sekarang? Kan sekolah masih ditutup ya sampai sekarang? Ya, sekolah masih ditutup sampai sekarang. Kampus masih ditutup sampai sekarang. Padahal toko kami dua-duanya, yang satu dekat kampus, yang satu dekat kantor. Jadi toko yang satu masih tutup karena kalau buka kosnya gede buat anak-anak kampus kan, kumaha gitu kan, jadi tutup aja dulu daripada pergi. Jadi sisa tinggal satu lagi, sama ya tadi jadinya cari peluang usaha lain. Kami mulai menggali hasil laut, mengirim hasil laut, pokoknya semuanya ada cara yang bisa didapetin lah buat tetap survive. Jadi kreatifnya. Jadi kreatif, ayo lobster dagangkeun, pempek dagangkeun gitu. Di Bandung kirim baseng gitu. Ya benar. Karena jadi selain buat sendiri dagangkeun jadi gitu. Bisa sih. Terus orang-orang di Bengkulu ini UMKM-nya kuat, mereka saling dukung. Jadi ketika satu temennya jualan, temen yang lain tuh langsung pada posting gitu kan, temanku jualan, rame-rame aja gitu. Mereka kekeluargaannya mantap sih orang-orang ini. Kalau misalkan aku jualan mie gitu kan ya, terus kalian beli mie aku, terus posting kalian di mana-mana, semua orang beli gitu, seru. Menyenangkan sih. Nah itu sampai Juli masih sepi, cuman sekarang udah mulai rame lagi, udah mulai normal lagi kayaknya sih. Padahal tingkat COVID-nya justru lebih tinggi sekarang daripada awal Maret, April, Mei. Maret, April, Mei justru masih hijau banget atau awal-awal tuh sama. Bengkulu tuh masih hijau banget sampai baru ada tuh di Mei yang satu kasus dari masjid. Itu baru gempa. Pada pulang kampung juga pas Lebaran banyak mobil yang harusnya cuma BD jadinya loba D, loba F, loba B. Udah lapang mendingan. Dari awal puasa udah pada mulai datang kan? Ya, terima kasih Tevi atas sharingnya. Kita gak bisa pungkiri ya kalau misalkan dengan kondisi yang sekarang tuh malah orang jadi lebih kreatif gitu loh. Yang kita yang sebelumnya tadinya nggak mikirin bahwa ini ternyata bisa dijual, ini ternyata kita bisa ada pekerjaan. Kayak sekarang tuh ada pekerjaan jual jasa sewa Zoom. Dulu kan mana ada yang sewa Zoom segala gitu kan. Sekarang orang-orang karena ya kondisinya seperti ini jadinya mendesak banyak orang untuk lebih kreatif supaya bisa tetap bertahan sampai pandemi ini berakhir dan seterusnya. Gitu. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab atau ada materi tambahan lagi dari silakan.
Iya, mungkin mau menanggapi aja. Tadi dari 2 kota ya di Indonesia. Ya memang sebetulnya cara paling ideal untuk bertahan adalah ya tadi connect the dots. Sebagai warga kota, sebagai orang yang punya tetangga, orang yang punya temen gitu, ya connect the dots. Bentar ya. Jadi lantas kita harus gimana? Yang utama adalah kita harus punya tindakan kolektif. Belum ya? Oh, belum share screen ya. Oke. Tadi sampai di lantas kita harus gimana. Nah, 2 hal tadi yang tadi disampaikan sama teman-teman dari 2 kota yang berbeda itu adalah jawaban dari kita harus gimana. Kita harus punya tindakan kolektif. Kita harus punya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tadi kan ada hal yang hilang yang mungkin luput dari jangkauan pemerintah karena mungkin banyak banget ya yang harus dilakukan karena boleh dibilang satupun negara nggak ada yang siap di dunia ini. Akhirnya jadi kelimpungan. Yang menarik adalah di 2019 John Hopkins University pernah ngerilis Pandemic Readiness Index. Jadi mengukur dari 6 parameter negara-negara di dunia, ada 100 sekian negara, kesiapan mereka terhadap pandemi. Dan yang nomor 1, yang paling siap versinya mereka adalah Amerika Serikat. Ya kita tahu sekarang adalah rekor jumlah pasien COVID terbanyak sedunia. Sebenarnya mereka berdasarkan indeks itu yang paling siap. Ya karena memang banyak sekali hal yang harus disiapkan, semuanya nggak ada yang sanggup gitu, nggak ada yang punya jaring pengaman yang udah disiapkan banget. Jadi itulah peran kita sebagai warga kota harus turun di situ. Connect the dots. Tadi contohnya diceritain sama Teh Hevi, bagaimana ketika ada satu usaha temennya, terus orang lain, dia mungkin nge-share cuma satu grup, tapi tiba-tiba anggota grupnya mungkin cuma ada 20, tapi tiba-tiba orderannya sampai ratusan mungkin, ya karena emang dia di-share lagi ke yang lain, kayak gitu. Tapi gimana caranya kita connect the dots? Ini contoh yang ada di buku namanya Connected, mengenai social graph, bagaimana koneksi sosial itu dipetakan gitu ya. Ada beberapa contoh yang mungkin kita bisa pakai. Ya mungkin nggak secara formal harus seperti ini, tapi mungkin secara nggak sadar kita melakukan hal ini. Mungkin saat sebelum pandemi orang tuh di unconnected group semuanya ya seperti itu aja. Tapi pas saat pandemi kita harus bisa berhubungan satu dengan yang lain. Contoh yang bisa dipakai yang pertama adalah bucket brigade. Bucket brigade ini bisa dilihat ya, semuanya tuh estafet. Nah, kenapa namanya bucket brigade? Karena memang ini model yang dipakai untuk kalau ada kebakaran. Jadi kan nggak mungkin nih kalau titik airnya jauh, orang harus bawa ember ke titik itu, kemudian disiram ke rumah yang kebakaran, kan keburu ludes tuh rumah ya. Jadi gimana cara biar cepat? Ya itu di estafet kan. Setiap orang yang akan terhubung sama 2 orang aja. Gitu. Kecuali di ujung-ujungnya. Jadi dia cuma geser aja, nggak harus capek. Atau yang bucket brigade ini biasanya dipakai kalau kita mau urusannya dengan logistik. Kita mau ngebagiin sesuatu ke tetangga kita untuk di dalam bentuk kayak itu bucket brigade itu biar cepat. Atau yang kedua bentuknya telepon tree. Ini lebih efisien untuk jarkoman untuk penyebaran informasi. Tadi mungkin yang contohnya Teh Hevi tadi, dia nyebarin ke grup atau ke satu orang bahwa dia punya usaha apa, kemudian orang itu nyebarin ke yang lain, terus langsung jadi besar aja. Telepon tree ini model yang digunakan kalau digunakan oleh jaringan telepon. Satu titik hanya terhubung sama 2 titik, tapi setiap titik terhubung sama 2 titik yang lainnya. Jadi kan karena kalau penyebaran informasi kan harus cepat gitu ya. Jadi kalau misal kita membentuk grup RW atau apa gitu ya di kewilayahannya yang isinya informasi, bagusnya begini. Jadi nggak satu grup yang satu informasi blok di situ semua, nggak. Satu orang terhubung sama 2 orang aja.
3 sama yang sumber informasinya. Kayak gitu. Itu lebih cepat dan lebih bisa terverifikasi beritanya. Atau kalau kita punya kelompok yang lebih kecil, misal RT gitu ya, kita bisa pakai yang military squad nih. Kita kita dengan tetangga tuh saling terhubung satu dengan lain. Misal kita punya tetangga ada 5, kita rutin nanyain ke 5 tetangga kita sekarang butuhnya apa, kondisinya bagaimana, mungkin ada yang bisa dibantu gitu. Satu orang terhubung sama semua orang, kayak gitu. Itu lebih rigid lagi, ikatannya lebih kuat lagi. Itu teorinya seperti ini. Tapi contohnya bagaimana cara connect the dots itu contohnya mungkin di Jerman ada, kan ini dari konteks pemerintah ya. Kan tadi sempat dibahas pemerintah tuh idealnya jadi membentuk ekosistem aja. Dia memelihara ekosistem aja, nggak harus mengotori tangannya langsung. Jadi dia melihat bahwa bahwa perusahaan taksi kehilangan penumpang, kekurangan penumpang banget gitu, kemudian penghasilannya berkurang. Tapi ada rumah sakit yang di sisi lain dia membutuhkan kekurangan ambulans, sementara yang ke rumah sakit makin banyak. Walaupun ke rumah sakit nggak melulu corona, tapi gara-gara ambulans dipakai buatan corona, orang yang punya kegawat darurat lain akhirnya nggak bisa ke rumah sakit. Akhirnya pemerintahnya menghubungkan antara perusahaan taksi dengan rumah sakit. Jadi taksi-taksi inilah yang kemudian jadi ambulan. Dia yang mengantar pasien ke rumah sakit, yang bayarnya asuransi. Kalau kita mungkin BPJS gitu ya. Jadi perusahaan taksi dapat untung, kemudian rumah sakit juga bisa menangani pasien dengan cepat. Itu salah satu alasan kenapa di Jerman adalah negara di Eropa dengan tingkat kematian paling kecil, salah satu yang paling kecil, karena emang mereka punya corona taksi tadi, sebutannya corona taksi. Orang diantarkan dengan cepat. Itu salah satu contoh connect the dots tapi dari level pemerintah. Connect the dots dari level masyarakat mungkin bisa dalam bentuk ada contoh di Jogja, sebuah komunitas namanya Kali Jawi, kalau ada yang pernah dengar. Yang saya baca, mereka secara rutin setiap hari nanyain ke setiap rumah kebutuhannya apa. Karena setiap rumah kan beda-beda kebutuhannya. Nanya kebutuhannya apa, kemudian cari bantuan untuk kebutuhan tersebut. Jadi menghubungkan yang punya kebutuhan dengan yang berkebutuhan, yang punya kebutuhan dengan yang punya kemampuan gitu. Kayak gitu. Mungkin banyak contoh connect the dots lainnya di daerah-daerah lain mungkin yang akhirnya yang selama ini kita nggak pernah akrab, mungkin kita nggak pernah terpikir melakukan itu, tapi situasi memaksa kita seperti itu. Kayak mungkin kemarin di Jakarta juga pas lagi pandemi dan orang nggak boleh keluar, ada yang driver Gojek, driver ojek online, Grab gitu, nganterin ke rumah, ke depan kosan, digantungin aja. Terus kemudian ada yang bikin pakai troli, pakai katrol dan lain-lain. Itu usaha-usaha yang untuk menyiasati pandemi ini supaya tetap bisa survive gitu ya. Itu salah satu contohnya aja. Mungkin di daerah lain juga banyak punya ide-ide lain. Mungkin itu aja Teh Putri. Saya silakan ke Teh Putri lagi. Oke. Terima kasih buat Dari yang sudah memaparkan materinya dari jam 2 ya. Sekarang udah jam 2:30 di Bandung ya. Untuk di Sulawesi, mungkin di Sumatera beda-beda. Di Pontianak beda juga kali ya. Sekarang udah jam berapa? Sama. Oh sama. Oh masih WIB juga ya. Sekarang sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah menanti. Ini ada pertanyaan nih, Kang Dari Evi. Dari Teh Evi, pertanyaannya, jadi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi? Mungkin koperasi bisa jadi solusi atau tidak? Ya, sebenarnya ya tadi sebenarnya udah sempat disinggung juga ya. Salah satu cara menghadapi resesi ini adalah mendukung usaha lokal, gimana pun caranya.
dengan kita ada teman yang usaha, kita share. Jadi koperasi tidak dalam bentuk formal koperasi, tapi dalam bentuk linkage ekonomi gitu ya. Kita menghubungkan orang dengan yang punya usaha dengan yang lain, dengan orang yang mungkin ada yang perlu kayak gitu. Jadi model koperasinya kita sangat perlu, tapi bentuknya ya bisa bermacam-macam gitu. Jadi sederhananya ya mendukung usaha lokal ya dibeli. Memang di situasi yang serba sulit ini, kan ketika kita punya uang dengan refleks kita akan saving ya, karena kan nggak terprediksi situasinya akan seperti apa. Bisa mungkin kita belanja ke usaha lokal. Jadi ya ada teman-teman gitu ya, bantu-bantu teman lah kayak gitu. Kalau misalnya kita ada kelebihan dan lain-lain. Jadi betul koperasi salah satu solusinya, tapi bentuknya modelnya aja. Tidak harus secara formal dalam bentuk koperasi kayak gitu sih. Der. Ya. Der. Teh Muti mau sharing? Mau ya. Menanggapi? Silakan. Der, emang tapi kalau ngomongin masa beli produk lokal di tahun 98 juga yang terjadi yang emang bertahan tuh UMKM kan ya Der? Betul. Nah itu mungkin bisa dijabarkan gitu sama Dery dari perspektif Dery sendiri kenapa bisa seperti itu, dan memang pada faktanya UMKM ini jadi semacam penolong ya pada saat krisis seperti ini gitu. Itu bukan terjadi cuma di Indonesia aja kan, Der, kan? Dimanapun gitu. Kok Mangga? Iya, sebenarnya tadi berkaca di 98, tadi sempat disinggung sedikit bahwa sebenarnya yang sangat yang malah boleh dibilang nggak terdampak sama sekali itu UMKM. Di 98 kemudian diulang di 2008 saat resesi ekonomi global. UMKM hampir sama sekali nggak tersentuh. Makanya di tahun 99, restrukturisasi ekonomi tahun 99, yang pertama kali digenjot itu adalah UMKM. Selain karena mereka saat 98 nggak terdampak, tapi jaringannya luas. Gitu. Jadi itu yang di-boost duluan. Nah, sekarang kan tadi di ujung gitu, kalau di 2020 itu masalahnya di ujung, demand yang hilang. Gitu. Jadi memang inisiatif yang dilakukan sekarang pun juga sebenarnya untuk menaikkan daya beli kan. Ada berapa? 600.000 ya untuk pegawai dengan gaji di bawah 5 juta gitu. Itu yang dicoba dilakukan karena untuk supaya orang belanja gitu. Karena cuma itu satu-satunya cara untuk mendongkrak ekonomi kan. Inflasi itu salah dua komponen utamanya adalah supply sama demand. Nah, kondisinya kita sekarang Jawa Barat secara spesifik itu lagi deflasi, lagi menurun. Di supply-nya ternyata nggak ada masalah, tapi di demand-nya kan jadi masalah. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngajak orang lain atau mungkin bikin inisiatif lagi supaya orang bisa punya channel gitu. Jadi circle ketemu circle gitu untuk UMKM jadi semakin hidup kayak gitu sih. Betul bahwa sepanjang sejarah UMKM selalu sejarah resesi ya. Di Indonesia UMKM selalu jadi penolong, tapi sekarang masalahnya si penolong itu yang lagi mau tenggelam. Gitu. Justru. Kalau menurut dari sendiri nih, Indonesia masih kan ini kuartal kedua minus, kuartal pertama enggak ya? Iya. Nah untuk kuartal gimana? Put, kalau nanti Suaranya nggak ada lagi. Itu ya. Sudah masuk. Nah menurut dari sendiri nih untuk Indonesia, apakah untuk kuartal ketiga nanti bakalan resesi atau enggak? Kalau ngelihat dari kondisi sekarang. Karena kan pemerintah udah mulai ngebagi-bagiin duit nih buat kayak lu belanja gitu kan. Nah, itu gimana nih sekarang? Iya, kalau dari pendapat saya pribadi rasanya iya. Maksudnya begini, kan resesi itu maksudnya ketika diputuskan Indonesia resesi, itu kan hanya label aja. Bahwa kita selama prosesnya sampai akhirnya cap itu diberikan, sudah merasakan dampaknya. Karena yang terjadi, kan yang dikasih fresh money. Fresh money itu ya bisa dibelanjakan jadi apa aja. Dan secara refleks, orang ketika situasi seperti ini, saving dong. Iya. Berbeda
situasinya kalau yang dikasih butuhnya bukan uang, voucher misal. Kalau dikasihnya voucher, ya pasti kan hanya bisa dibelanjakan untuk itu. Misalnya kita dapat voucher, ini bukan contoh pandemi ya, bukan konteksnya COVID. Dapat voucher Gojek, dapat voucher GoPay, atau voucher kopi kenangan, hanya bisa dipakai buat beli kopi kenangan kan, kayak gitu. Situasi yang sama idealnya dilakukan juga, cuman ya yang nggak tahu sih, mungkin banyak pertimbangannya. Kenapa akhirnya fresh money yang dikasih? Ya kalau dikasih fresh money orang akan saving. Ketika saving, ya tujuan awalnya nggak akan tercapai dong, yang orang akan belanja. Kan situasinya serba nggak menentu nih. Tapi memang kalau melihat minusnya, kan kemarin di kuartal kedua kita minusnya 5,43. Sementara di negara-negara lain itu minusnya sampai belasan, di Inggris sampai 14, di Singapura sampai ya belasan juga. Kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin Indonesia startnya nggak dari bawah-bawah banget. Jadi recovery-nya mungkin 1 atau 2 tahun bisa gitu, cukup gitu untuk selama 1-2 tahun ini bisa rebound lagi kayak gitu. Cuman dengan stimulus yang tepat sasaran kayak gitu. Itu sih. Terima kasih dari untuk penjelasannya. Mangga. Tapi saya juga kemarin dapat info juga di Jerman juga udah resesi. Yep. Tapi ya itu karena orang-orang sana bukan konsumtif, malah jadi lebih irit. Duitnya ada, tapi karena kondisinya kayak gini gitu kan, jadinya memaksa mereka untuk, karena nggak bisa kan besok atau bulan depan nggak tahu kondisinya bakal gimana, jadinya lebih baik saving gitu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kang Asep. Untuk angka kriminalitas selama PSBB di Bandung itu bagaimana? Iya, kalau untuk data ya Kang Asep, mohon maaf kalau untuk data sih saya belum dapat datanya, karena memang kalau untuk data kriminalitas secara data ya, secara yang emang benar udah bentuknya data, itu hanya ada dari BPS, biasanya dikeluarkan 1 tahun sekali. Jadi kalau kita pengen lihat di tahun 2000 misal tahun ini, ya dirilis di buku BPS-nya tahun depan, di Bandung Dalam angkanya tahun depan gitu. Jadi secara data kita belum bisa secara spesifik dapat angkanya berapa. Tapi memang kalau kasat mata aja, banyak hal yang memang mempengaruhi hal itu untuk naik gitu ya. Situasi ekonomi yang makin sulit, kemudian mau nggak mau sekarang sekolah harus online ya, harus pakai laptop, pakai handphone yang mumpuni gitu. Sementara nggak semua orang punya kemampuan secara ekonomi maupun secara literasi digital untuk ke sana. Transformasi digital masih sebelumnya belum sampai ke sana gitu. Tapi itu yang juga bikin banyak salah 2 faktor yang membuat angka kriminalitas makin tinggi. Tapi secara spesifik saya sih belum dapat angkanya, Kang Asep. Jadi seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Maaf. Terima kasih. Dari teman-teman sendiri ada yang mau nanya lagi atau tidak, atau sharing sebelum kegiatan dimulai disudahi? Ada yang mau menanggapi mungkin tadi? Iya, atau menanggapi, atau misalnya tadi kan ada Teh Muti sama Teh Vi cerita tentang kondisi kotanya. Mungkin di kota-kota lain ada yang mau cerita lagi, atau kita foto bareng lagi. Put, satu lagi, Put. Ya, silakan Teh. Ya, cuman mau ngasih tahu aja ya kepada buat kita semua gitu, selama pandemi ini kan emang sangat sulit sekali ya untuk pergi ke fasilitas kesehatan manapun terkait dengan harus rapid test dulu apa segala macam. Kemarin juga kebetulan saya kan ngelahirin sendirian ya di ruangan karena bayi COVID lah disebutnya. Tidak boleh ditemani oleh siapapun. Setelah rapid test baru boleh masuk ke ruangan bersalin. Dokter dan perawat datang ketika sudah masuk pembukaan laten, pembukaan 5. Sebelumnya dimonitor lewat CCTV. Gila, itu udah kayak film-film aja, beneran juga ternyata ngalamin kayak gitu. Nah, yang saya pelajari kemarin pembukuan sama suami saya tuh selama manajemen keuangan klinik dari bulan Maret itu sampai ke bulan sekarang, bulan Juni, itu kan beneran defisit
terjun bebas. Karena kan kita bergerak di bidang jasa dan semua pasien juga kan semua kita cancel di bulan Maret itu sama bulan April, Mei, 3 bulan berarti. Sama sekali tidak menerima pasien sampai akhirnya muncul protokol kesehatan yang resmi dari ID dan PDGI juga ke Menkes. Boleh melakukan praktek dengan seperti ini. Setelah kita lihat semuanya pembukaan klinik kayaknya memang penting banget untuk siapapun yang memang memiliki usaha baik di bidang jasa ataupun misalkan non jasa untuk punya yang namanya dana darurat itu. Jadi dana darurat itu disimpan bukan memang buat save pribadi aja, tapi kalau misalkan punya usaha juga memang kita harus punya dana darurat. Jadi akhirnya diputuskan nih kalau misalkan untuk kedepannya setelah keuangan stabil 10% dari omset klinik itu akan dilarikan untuk dana darurat. Karena bagaimanapun kemarin tuh dalam kondisi kesulitan seperti ini, saya tetap harus menggaji perawat. Ketika misalkan kita berkata bahwa, aduh ini kita kesulitan nih gitu, nggak dapat sama sekali, nol kan pendapatan itu. Ya kalau kita aja di nol, apalagi perawat kan? Apalagi yang bersih-bersih di tempat kita itu di klinik segala macam. Saya punya karyawan tuh 5. Perawat 3, resepsionis 1, yang bersih-bersih 1, jadi 5. Jadi akhirnya mereka tetap digaji sampai ke bulan Juni ini, tapi dengan setengah kemarin tuh, setengah. Nah, pas bulan Juli kan udah mulai masuk lagi, pasien ada dijeda 1 jam sekali, dengan pasien hanya minimal 3 orang, yang biasanya itu bisa 6 sehari, sekarang cuma 3. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu dijeda 1 jam setelah proses sterilisasi kan. Nah itu memang penting banget ternyata punya dana darurat. Jadi memang apa sih namanya itu jadi lebih fokus juga sama masalah keuangan. Banyak pengeluaran yang tidak perlu itu yang dicoret gitu. Perampingan, apa ya bahasa ekonominya, merampingkan pos-pos tertentu itu sangat penting sekali di masa seperti ini. Ya harapannya itu juga membuat jadi lebih disiplin untuk pembukuan ke bulan-bulan selanjutnya dan akan jadi protokol sampai nanti walaupun pandemi sudah selesai. Gitu sih. Share dari saya ya sama suami saya gitu kemarin. Ya. Terima kasih Teh Muti. Kayaknya ini bisa nih Teh Muti jadi pemateri nanti di kelas literasi berikutnya. Alah, materi apa? Bisa nih kayaknya nanti diagendakan ya Teh ya? Beri tolongan. Siap ya, nanti pokoknya nanti dikontak jadi pemateri selanjutnya tentang dana darurat atau apalah, pokoknya nanti harus siap kan. Mau nggak mau harus siap pokoknya ini. Ditodong ini. Ya. Gitu. Teman-teman, kita sudah 90 menit lebih ya, 90 menit lebih kelas literasi online ini sudah berlangsung. Mungkin kegiatannya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan juga untuk teman-teman yang udah sharing juga dan udah nanya juga, jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada mendokumentasi kegiatan ini, jangan lupa diposting di sosial media masing-masing dan tag di Instagram komunitas Alert @Indika Foundation juga dan toleransi.id. Nanti ada hadiah nggak nih? Min. Katanya ada hadiah dari admin. Kuota hadiahnya. Hadiahnya umroh ya, umroh. Hadiahnya virtual tapi. Itu aja mungkin. Jangan lupa diisi kuesionernya nanti ada ijazah ada sertifikat yang akan dibagikan kalau misalkan teman-teman mengisi kuesionernya sudah dibagikan atau nanti dibagikan oleh admin, nanti dihubungi sama admin komunitas. Itu saja, terima kasih. Jaga kesehatan ya teman-teman, kesehatan fisik dan juga mentalnya sampai pandemi ini berakhir dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya.